Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gary dari Hagni Cactus Channel Design. Di video kali ini kita akan membahas tentang akar ya guys ya. Jadi kita akan membahas tentang akar dalam kaktus ya, tanaman kaktus khususnya. Jadi fungsi dari akar itu sendiri kan kalian sudah tahu kan ya, untuk mengambil nutrisi dan juga mengambil air dari dalam tanah atau dari dalam media tanam. Nah, itu sekitar hal umum untuk akar ya guys ya di tanaman. Nah, di kaktus sendiri yang sepengalaman saya itu terbagi ada 3, yakni soil root atau akar di dalam media tanam di tanah, water root itu adalah akar di dalam air, dan air root. Nah, aerial root ini adalah akar yang keluar walaupun dia tidak ada media tanam sama sekali. Nah, untuk pembahasan ketiga jenis akar ini nanti di video selanjutnya sudah ada. Kalian tunggu saja. Jadi jangan lupa subscribe dan pantengin terus channel saya, jadi nggak ketinggalan nih ilmunya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang trimming akar. Jadi menurut saya trimming akar itu perlu loh guys. Untuk untuk merangsang pertumbuhan akar baru itu jauh lebih cepat. Itu menurut saya sih guys. Ya memang ada resikonya untuk trimming akar, bisa jadi luka dan membusuk, itu pasti ada. Tapi kita juga meminimalisir untuk resikonya kan, pasti kan. Nah, perlu kalian tahu, kalian simak juga caranya trimming akar bagaimana. Langsung aja kita lihat videonya. Nah, ini guys, jadi kita mulai aja cara trimming akar. Nah, saatnya kita praktekkan cara trimming akar. Ini akarnya seperti ini guys. Ya, kalau ditarik dengan perlahan dia akan lepas, kan protol guys. Jadi sekalian aja kita trimming biar jauh lebih rapi. Jadi kalau trimming biasanya saya cabut seperti ini, lalu kita bersihkan dulu. Lalu kalian bisa lihat ini saya pakai gunting spring scissor. Jadi kita langsung gunting aja. Akar yang sudah lemas-lemas seperti ini dan kaku nggak jelas gini juga dipotong aja. Sisakan yang bonggol ya guys ya. Yang bonggol itu yang seperti ini guys. Nah, bisa kalian lihat yang seperti ini guys. Nah, ini bonggol, ini juga. Ini jangan kena potong. Yang seperti ini yang kita potong ya guys ya. Nah, setelah kalian potong sudah agak rapi, bisa kalian tanam. Langsung aja ditanam. Kita lanjut ke tanaman ini, juga berantakan. Langsung aja kita potong.
Nah, kita lanjutkan dengan yang besar ini ya. Maafkan bila ada suara pembangunan di sini karena ada yang bangun. Nah, yuk kita langsung aja potong. Ini agak rimbun, udah terlalu banyak, jadi kita potong perlahan-lahan aja. Kali ini saya pakai gunting yang agak besar, biar lebih cepat. Nah, setelah beberapa akar besarnya terpotong, kita bersihkan lagi akar-akar yang kecil-kecil yang sisa. Nah, kita bersihkan jadi agak lebih rapi dikit ya. Nah, kalian sudah lihat kan video tentang trimming akar yang barusan kalian tonton ini? Itu cara-caranya. Nah, perlakuan setelah di trimming akar, kalian kalau yakin dengan media tanam kalian itu kering dan tidak mengandung hama atau jamur atau ada serangga dan kawan-kawan atau bakteri yang baik dan buruk, kalau kalian benar-benar tahu, kalian langsung tanam juga nggak masalah. Tapi kalau kalian nggak tahu, jauh lebih baik kalian angin-anginkan dulu 1 hari atau 2 hari. Biarkan akar itu kalaupun ada luka nanti akan mengering dulu baru ditanam. Nah, itu cara meminimalisir resiko saat pemotongan akar. Nah, setelah pemotongan akar pasti dia akan stres guys. Tanaman pasti akan stres karena ya seperti kita manusia, kalau ada luka di bagian organ tubuh kita kan juga pasti ada stres. Walaupun gejalanya nggak terlalu berat, ya di tanaman pun juga gejalanya nggak terlalu berat pasti, karena akar itu hampir mirip-mirip dengan rambut di bagian alis. Jadi ya mungkin agak ganjil aja bagi mereka, tapi merangsang pertumbuhan mereka jadi jauh lebih cepat nantinya dan menguatkan akar itu jauh lebih cepat. Nah, makanya saya menyarankan trimming akar. Jadi kalau kalian teman-teman nggak mau trimming akar, itu hak kalian juga. Nah, setelah kalian lihat videonya itu menunjukkan caranya bagaimana untuk trimming akar. Lalu kita akan bahas kegunaan dan manfaat ya, dan kerugiannya juga sih. Kita bahas manfaat yang pertama untuk trimming akar. Trimming akar itu membuat rangsangan baru untuk tanaman kaktus atau sukulen dan atau mungkin pada tanaman lainnya, itu untuk
mempercepat pertumbuhan akarnya guys. Itu menurut saya seperti itu. Jadi mereka membuat jauh lebih sehat. Seperti kita potong rambut jadi lebih fresh juga. Lalu manfaat kedua, kalaupun misalnya ada akar yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi, yang biasanya berwarna coklat-coklat gitu, kalau kita trimming itu mempercepat metabolismenya dia dan energinya dia untuk mengeluarkan akar baru, dibanding dia harus memutus akar yang lama dulu untuk membuat yang baru. Jadi kita men-skip energinya dia untuk langsung membuat akar baru aja gitu loh. Jadi nggak perlu memakai energinya untuk memutuskan akar yang lama dan sudah mati. Nah, itu manfaatnya yang kedua. Nah, yang ketiga, yang pasti ya lebih fresh ya guys ya. Jadi ya kayak kita kalau rambut panjang gini kan kayak nggak fresh ya. Jadi kalau di trimming akarnya jauh lebih fresh dan jauh lebih seger. Itu aja sih. Kalau kekurangannya ya guys ya, kekurangannya itu yang pertama pasti sengaja atau tidak sengaja itu pasti ada luka di dalam metabolismenya dia di akar. Jadi pasti ada lukanya kan. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi atau jamur atau bakteria yang membusuk di dalam akar, jadi bisa membuat kaktus itu mati. Lalu kerugian yang berikutnya, kalaupun dia dari tanaman yang down graft atau X graft, itu memperlemah kehidupannya dia. Jadi kan mereka kalau di graft atau kan X graft kan bekasnya grafting ya. Di grafting itu kan dia sudah terbiasa dan di zona nyamannya dia untuk makan dari root ininya kan, root stocknya kan. Jadi kaktus yang di bawah itu mengalirkan nutrisi ke kaktus yang di atas. Sedangkan kalau di down graft dia harus berakar sendiri, adaptasi lagi. Kalaupun dia masih baru berakar, baru jalan akarnya terus kalian potong, ya pasti akan adaptasinya jauh lebih berat daripada yang dari seed atau yang dari potelan. Tapi kalau memang sudah lama dan akarnya sudah jalan, biasanya sih sama aja, nggak ada yang beda juga gitu loh. Itu kerugian kedua. Yang ketiga, ya yang pasti kalian kalau misalnya dipindah ke pot baru, akarnya masih sehat, kalian tanam, itu kan lebih cepat ya akarnya menjalar ya. Kalau kalian potong kan pasti ada tambahan waktu untuk mengeluarkan akar baru. Nah, itu kerugiannya sih di waktu aja sih untuk pengeluaran akar. Tapi kalau untuk pertumbuhan saya rasa sama saja. Mungkin perubahannya nggak terlalu signifikan, ya sedikit sekali. Tapi kalau memang penumpukan ya jauh lebih ada artinya sih guys. Jadi kalau misalnya harusnya dia dalam waktu 1 tahun bisa bertumbuh 1-2 cm, ya mungkin berkuranglah beberapa bulan atau beberapa minggu. Itu sudah pasti sih kayak gitu. Nah, itu pembahasan tentang trimming akar, fungsi dan kerugiannya. Jadi manfaat dan kerugiannya saat trimming akar. Kalau kalian ada masukan, kalian ada pertanyaan, bisa masukkan atau cantumkan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya tanggapi. Dan jangan lupa subscribe dan berikan like, berikan feedback. Jadi saya tahu kalau ada salah atau open diskusi buat saya juga bisa. Nah, sekian dari video ini. Seperti moto saya yang lalu-lalu, stay healthy, stay kreatif, stay positif. Saya Gary dari Hakmi Kaktus Channel Design. Sign out. Bye-bye.